Kalau di masakan Jepang biasanya mereka seperti ini potongannya, namanya obliquenya. Ini sebenarnya bagus banget nih untuk memberikan mungkin sebuah visual baru kalau untuk di sop gitu. Jadi dia nggak cuman biasa kotak aja atau bulat aja kayak gini nih. Nah, ini biasanya nih bahkan lebih enak, lebih crispy juga. Maksudnya tidak mudah untuk dia lembek dan teksturnya masih bagus. Masih enak gitu. Oh, pantesan lucu banget. Aku biasanya kalau motong sayur cuman wortel bulat-bulat doang. Nah, ini juga nih kayak misalnya ini juga ada ya biasa ya kalau sayur putih kita ya seperti ini. Ini bisa nih setelah dicuci, dipotong, lalu yang penting dia udah kering bisa langsung masukin ke plastik. Ini tahan kira-kira 3 harian sih kalau di kulkas. Gitu, Maria. Oke. Nah, mungkin Astrid bisa demoin nih. Oh, boleh. Gimana caranya misalkan minggu ini aku pengen masak brokoli. Nah, jadi aku pengen banget nih menginvestasikan 1 hari aku buat nge-prep aja nih sayur-sayuran kayak gini. Taruh kulkas, terus nanti misalkan aku prep hari Minggu gitu ya. Nah, aku bisa ambil hari Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis. Nah, coba dong aku pengen tahu kalau brokoli kayak gimana. Oke, kalau brokoli, di sini kita udah ada nih, ya brokoli biasa ya. Nah, biasanya kalau brokoli, Pak, mungkin bisa dicek ke sini, Pak. Ya. Nah, misalnya cara potongnya mudah banget. Biasanya kalau aku ini kelihatan nggak ya? Nah, sini aku pegang aja deh kalau gitu. Waduh, biar live cooking banget kelihatan. Ya. Ya, deh. Wow, oke, jadi biasanya gini yang kita sebenarnya kan yang biasa ibu pakai kan yang floretnya ini nih ya, kita ngomongnya dari brokoli itu ini floret cut gitu. Oh, ini namanya floret. Ya, floret cut kan tinggal seperti ini. Yang penting pastikan dia juga udah terpotong, nanti dia lepas sendiri kan. Nah, kalau ini tinggal dilepas-lepasin aja pakai tangan atau enggak pakai pisau lagi biar mudah gitu. Jadi memang sebisa mungkin tidak pakai tenaga yang banyak juga gitu ibu-ibu. Gitu. Nah. Oh iya teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai cara meal prep sayur, boleh banget langsung chat aja di Zoom dan nanti Astrid akan menjawab pertanyaan sahabat 45 ini. Nah, apalagi nih, kita kan maunya yang cepet-cepet ya kalau masak, apalagi yang tadi yang kita banyak kerjaan, waktu terbatas. Nah, mungkin tergantung nih. Kalau yang seperti ini bisa kita bagi 2 lagi gitu. Ya. Ini kita bagi 2. Kita tinggal bagi 2. Bagi 2 lagi. Tuh ibu-ibu. Ini aja kan sebenarnya ya nggak pakai waktu, misalnya nggak nyampe 10 menit ya. Ini mudah banget nih untuk melakukannya. Cuman memang harus kasih spare mungkin 2 jam kali ya, 2-3 jam di dapur untuk melakukan hal itu. Nah, ini juga satu tips nih, biasanya pasti ya terkadang suka dibuang kan bonggolnya nih. Betul. Nah, salah satunya adalah kita ini masih bisa kok dimakan gitu. Tinggal ini aja, luarnya kita set, luarnya kita sedikit kita buang. Karena kenapa dibuang? Karena ini biasanya dia yang paling keras. Gitu. Tapi masih bisa dimakan sih? Masih, cuman memang dia harus potongnya kecil-kecil. Oh gitu. Nah, bisa aku juga yang bawahnya juga. Sedikit. Nah, dari sini nggak potong aja. Kecil-kecil. Tipis-tipis kalau mau. Nah, teman-teman, ini tuh metode yang sangat bagus banget gitu. Kalau misalkan di weekdays teman-teman gak ada waktu, tapi di weekend teman-teman ada waktu sekitar 3 jam lah di dapur. Nah, teman-teman bisa nyiapin nih kira-kira minggu depan mau makan sayur apa sih gitu kan. Nah, jadi bisa langsung di prep nih kayak yang Astrid lakukan sekarang. Dimana nanti hasilnya bakal seperti ini nih teman-teman. Ini bisa dimasukin ke kulkas dan bisa tahan lebih dari 3 hari ya Astrid ya. Bisa. Dengan catatan teman-teman, pada saat teman-teman memasukkan sayurnya ke dalam kontainer ini harus kering. Betul. Supaya tidak berjamur gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih Astrid dari sahabat Farm 45. Nah, sebenarnya tuh sayuran itu mendingan dicuci dulu baru dipotong, apa dipotong dulu baru dicuci gitu. Nah, kalau yang baiknya adalah
dicuci dulu baru dipotong. Kenapa? Karena ada dalam sayuran itu ada kandungan vitamin, kalau nggak salah itu, aku jadi lupa, AD itu yang larut ya. AD itu adalah ada namanya vitamin AD, ADEK itu yang larut dalam air. Jadi ada beberapa vitamin yang mudah larut di dalam air. Gitu. Jadi lebih baik dicuci dulu baru dipotong. Oke. Nah, ini kan sebenarnya meal prep yang cocok untuk teman-teman yang punya kulkas nih. Tapi ada sahabat Farm 45 juga yang nggak punya kulkas, Trin. Waduh. Susah juga ya kalau buat anak kos gitu. Buat anak kos ya. Kalau buat anak kos mungkin akan lebih mudah itu untuk beli sayuran pada saat hari H secukupnya lalu langsung diproses gitu. Tapi mungkin yang kalau sayuran-sayuran yang mungkin tahan di room temperatur ya, itu kayak semacam umbi-umbian. Atau mungkin semacam kalau mau nyetok gitu ya, umbi-umbian kayak kentang, ubi manis, ubi cilembu, atau mungkin kayak jahe-jahean yang rimpang-rimpang. Itu dia boleh di suhu ruangan. Oke teman-teman, jadi untuk umbi-umbian, jahe, itu boleh banget disimpan di suhu ruang. Betul. Teman-teman juga ada nanya kan, sayur apa sih yang cocok buat disimpan di suhu ruang? Gitu. Nah itu dia yang tadi. Nah, terakhir nih, berapa lama waktu penyimpanan sayur organik di dalam suhu ruang dan bertahan berapa penyimpanan di dalam kulkas dan caranya penyimpanan tahan lama? Gimana? Panjang juga nih. Jadi, organik. Ini sayur organik ini paling lama di kulkas tuh berapa lama sih? Yang di meal prep ini? Nah, kalau untuk berapa lamanya, kalau dari aku paling lama adalah 4-5 hari. Kenapa? Karena ya untuk satu kita harus menjaga kesegaran dari si sayuran ini ya. Gitu. Kalau sebenarnya mungkin ada yang pernah coba bisa kok saya tahan lebih dari 1 minggu, misalnya 7 hari. Betul, bisa. Itu pun juga tergantung dari keadaan kulkas ya, Maria. Oke. Tuh. Tapi di satu sisi bahwa dengan kita meal prep ini adalah kita tujuannya kan sebenarnya pengen setiap hari makan gitu ya. Kita nggak mau buang-buang makanan gitu. Jadi memang dari kita sendiri harus mau memakai sayur-sayuran yang udah kita persiapkan. Jadi nggak disimpan-simpan nanti dibuang juga. Benar. Jadi emang harus beli secukupnya gitu teman-teman. Betul. Nah terakhir nih, tadi ada teman yang nanya, ini brokoli kalau dicuci harus pakai air garam nggak sih, Street? Nah ini bisa banget pakai air garam atau air yang nggak air cuka. Tujuannya sebenarnya kenapa? Aku tahu nih pasti pertanyaan ini takutnya ini ya. Kadang-kadang kan di brokoli itu ada serangga di dalamnya. Nah, itu boleh banget. Jadi air garam, kemudian ini nih misalnya, ini ada air ya. Ini air, biasanya begini aja. Gini, teman-teman nih kalau nyuci brokoli, misalnya ini air garam ya. Nah, palingan cuman ya garamnya dikit gitu dikasih ya. garam sedikit aja, sejumput dikit aja. Nah, nanti si bonggol brokolinya ini ditebulekin gitu. Iya, biar gampang. Tebulekin ya, tahu dibalikan mungkin kali ya. Oh, ya, dibalikan, benar-benar. Seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini cuman palingan maksimal 10 menit sih. Ntar bisa, habis itu ntar pasti kelihatan sisi-sisinya itu keluar serangga atau mungkin yang kayak memang yang mengganggu. Ya, karena memang kalau sayur organik kurang lebih masih ada ya. Betul, kalau organik pasti masih ada. Karena memang sayur organik sendiri tidak memakai bahan kimia pada saat menanamnya. Jadi memang pasti masih ada beberapa binatang yang harus dibersihkan. Benar. Dan sebenarnya salah satu alternatif buat teman-teman untuk makan sayur secara rutin gitu ya, adalah dengan metode meal prep ini. Jadi pas gitu untuk kebutuhan teman-teman sehari-hari tanpa harus ngebuang sayur-sayur yang udah dibeli. Betul. Gitu. Jadi ini Ibu biar mungkin membantu kegiatan masak-masak di rumah setiap harinya biar tetap have fun pada saat masak untuk keluarga dengan cara meal prep. Oke, sip. Nah, selanjutnya nih yang ditunggu-tunggu sama sahabat Farm 45. Kita akan masuk ke sesi demo. Ini pasti ditunggu-tunggu nih. Pengen tahu nih kalau Pak Sugi masak gimana nih? Nah, sebenarnya salah satu alternatif buat teman-teman untuk memasak menu kurang dari 1 jam itu adalah dengan metode meal prep ini. Nah, selain itu juga teman-teman juga bisa mencari atau membeli paket masak gitu. Kenapa? Karena kalau paket masak ini
udah ada langsung gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen masak capcay, wortelnya udah ada berapa gitu, terus chaisimnya ada berapa. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing nih. Aduh, kalau ke pasar beli Berapa apa ya gitu buat capcay gitu kan. Kalau paket masak tuh dengan capcay doang udah ada nih wortelnya berapa, chaisimnya berapa, nggak kebuang dan bisa disiapin juga di sini. Jadi lebih praktis lah. Nah, buat lebih tahu nih tentang seberapa praktisnya sih paket masak dan meal prep ini untuk menunjang masak sehari-hari kurang dari 1 jam. Nah, sekarang kita langsung undang aja nih CEO Cookpad yang lagi sibuk banget gitu kan. Kita butuh ini minta persetujuan izin buat kita ikut bikin webinar tuh udah hampir 2 minggu, 3 minggu kali ya, kayak bisa nggak? Dan sebenarnya orang yang harus challenge ini tuh emang harus yang sesibuk itu. Jadi biar teman-teman tahu ternyata bisa loh teman-teman tetap make everyday cooking fun. Tapi waktunya kurang dari 1 jam aja gitu. Oke. Langsung aja ya. Kita swap, kita rotate nih. Ya. Siap. Boleh. Ayo kok silakan masuk. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Oke. Oh, udah. Mungkin boleh. Ada Mbak ya. Boleh Pak, apronnya buat Oh iya. yang warna itu dong. Warna biru dong. Yang warna biru, ntar nyaru ya. Jadi halo, selamat siang Ko Sugi. Halo Astrid, bagaimana kabarnya? Saya baik-baik saja. Kalau Ko Sugi gimana? Apakah baik-baik aja dengan challenge ini? Oh, sangat baik-baik saja. Sebelumnya mohon maaf karena harus keliling-keliling Indonesia. Ya roadshow ya kalau aku Ketemu lihat komunitas ya. Komunitas ke Jawa, kemudian kemarin sempat ke Kalimantan. Tadi mau ke Medan juga ya? Siap. Minggu depan Ke Medan. Jadi para ini Cookpad user nih banyak juga nih ibu-ibu yang Cookpad user udah join ke sini. Jadi kalau misalnya ada yang di Medan ya kok minggu depan bisa ketemu sama Ko Sugi. Oke, jadi untuk sesi ini yang udah kita share juga ya, kita mau challenge Ko Sugi untuk masak 3 menu masakan rumahan. Ya. Itu dalam waktu 45 menit. Wow, 45 menit. 45 menit aja. Ini semua pas untuk 2-3 porsi berarti ya. Benar. Dan yang terakhir ini ada apa ini, Astrid? Ini kita ada bumbunya. Ada bumbu putih yang udah disiapin, jadi benar-benar tinggal potong-potong serangsang jadi. Interesting. Ya. Mari kita mulai. Oke, mana dulu nih kalau Ko Sugi mau paling yang mudah itu yang Karena kita tadi baru belajar, mari kita mulai dengan wortel, teman-teman. mulai banget. Jadi hari ini saya tadi baru kursus bagaimana memotong wortel dengan baik. Karena selama ini belajarnya sendiri. Tadi dikasih tahu Astrid, ini wortelnya wortel organik ya? Betul, ini wortel organik, alami, jadi memang mitra petani kami tidak memakai pestisida sama sekali. Jadi kita akan coba cuci dan kita akan coba masak setiap bagiannya. Betul, tapi ini udah dicuci semua kok. Oh, jadi tinggal dipotong? Betul banget. Jadi satu pakan masak ini udah diporsiin, udah dicuci, jadi memang benar tinggal potong dan masak saja. Baiklah, mari kita coba. Mari kita coba. Jadi kita akan potong jadi 2 bagian dulu. Terus masing-masing kita akan potong jadi 2 bagian. Betul. Nah, ya, saya tadi baru diajarin sama Astrid. Jadi salah satu tipsnya begini ya memegangnya ya. Betul. Harus pakai bagian belakangnya ya. Nah, karena ini mau buat capcay, yang tadi tipis-tipis aja kok biar cepet. Oke. Karena salah satu kuncinya dari capcay pasti ibu-ibu ada kesulitan, yaitu kadang-kadang sayurannya tuh nggak matang bersamaan. Karena itu kita harus bikin tipis-tipis ya. Betul. Mungkin ada keginian aja kalau biar mudah. Gini? Nah ya. Kita pakai bagian belakangnya katanya. Benar. Grogi teman-teman. Ini kurang tipis ya kayaknya. Cukup sih. Jadi biasa begini aduh. Kalau udah jalan katanya. Wah, ini udah dapet nih ya. Udah dapet. Tipisnya oke. Kurang tipis. Tipisnya oke banget. Oke ya. Oke, cukup. Jadi kalau ibu-ibu mau lihat seperti ini nih potongannya. Atau kita mau yang lebih tipis lagi? Enggak ya? Jangan, nanti tiba-tiba nggak berasa ini apa. Ini miring juga ya? Sudah, mau miring, mau begini juga bisa gitu kan. Apalagi kan untuk anak-anak
mereka pengen makan sayur cuman kok sama semua nih, potongannya kotak atau enggak iris tipis. Nah, kita kasih sedikit variasi lah seperti itu. Wah. Jadi salah satu tipsnya harus pakai bagian ini ya. Jadi ya, jadi kalau pisau ada 2 bagian Ibu-ibu, ada yang bagian namanya tipnya yang di sini, yang di bawah sini itu heel. Nah, biasanya untuk kayak potong-potong versi yang padat gitu ya, kayak yang butuh banyak tenaga, kita selalu di sini nih. Itu. Ini tips and trick banget nih untuk ini nih. Waduh. Oh, waktunya kami juga udah mulai nih, 40 menit dimulai dari, mungkin tadi udah 2 menit yang lalu tuh, 3 menit yang lalu ya. Soalnya kita banyak ngobrolnya sih. Banyak ngobrolnya ya. Wow, menyenangkan sekali. Iya. Mungkin nanti bisa dipraktekkan di rumah juga ya. Ya. Saya biasanya kita harus pil dulu kan ya. Betul, tapi kalau yang untuk yang seperti yang dari organik 45 tidak perlu dipil. Jadi karena dia memang sudah alami, udah dicuci, tapi yang paling penting karena nggak pakai pestisida, jadi aman. Karena kalau misalnya kita beli di luar yang dengan pestisida, kita takut bahwa pestisida itu nanti akan ke bawah dan akan dikonsumsi oleh keluarga kita. Betul. Pasti ada supaya punya 3 anak, pasti ketakutnya di situ ya kok. Yes, karena biasanya alasan kita untuk memasak adalah kita ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Betul. Wow. Wow, ini saya langsung Panutan sekali. Kemarin juga kita sempat baca-baca nih, ada pertanyaan dari para peserta. Coba kita baca. Pertanyaannya mana nih? Oh, bagaimana caranya mengatur menu masak untuk sayur-sayuran yang tidak tahan lama dan tidak boleh dipanaskan? Misalnya sayur bayam. Seikat kan kebanyakan kalau dimasak semua dan nggak bisa dipanaskan lagi kalau habis. Nah, untuk yang seperti ini, mungkin dari ibu pertama kali beli, cukup beli secukupnya aja. Kayak misalnya bayam, kangkung, kemudian sawi gitu. Nah, sama di paket masak ini udah 1 paket cukup untuk sekali makan. Jadi nggak perlu khawatir untuk kalau misalnya kebanyakan lalu harus dipanaskan kembali gitu. Jadi memang salah satu kuncinya dari meal planning itu, meal planning jadi bisa. Jadi kita ya salah satu kuncinya dari meal planning itu ya. Betul, salah satu kunci ada meal planning. Mungkin dalam seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali lah maksimal belanjanya, bukan seminggu sekali gitu, kalau apalagi untuk yang sayur-sayuran yang nggak boleh dipanaskan itu. Ya. Oke. Pertanyaan kedua. Oh, ini sama nih mirip. Selain bayam dan kangkung, adakah sayuran lain yang tidak boleh dihangatkan? Nah, seingat aku tuh ada bayam, kangkung, sawi putih, dan brokoli. Lucunya brokoli ternyata memang nggak boleh dipanasin. Oh gitu? Karena memang ada kandungan-kandungan di sayuran seperti itu ketika dipanaskan 2 kali atau mungkin kayak di overheating kali ya, itu ada kandungan-kandungan yang keluar dari reaksi kimianya. Jadi lebih baik kalau untuk yang namanya brokoli secukupnya. Secukupnya. Itu. Lalu ada pertanyaan lagi nggak ya? Coba mungkin dari ibu-ibu kalau misalnya mau bertanya langsung aja di kolom Q&A kita. Oh ya, ini pertanyaan baru. Kontainernya, yang tadi soal meal prep ya, kontainernya dialas dulu nggak sebelum masuk sayurnya? Oke, kalau yang di sini memang aku tidak kasih, nggak pakai alas, karena memang udah kering gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu mau, kasih aja alas, tisu dapur boleh. Nah, terutama untuk yang kayak sayuran hijau. Nah, kayak misalnya nih, sayuran selada. Nah, itu kan kadang-kadang udah mau dibeli banyak ya, apalagi 1 bundle gitu. Itu bisa banget taruh di bawahnya tisu dapur, jadi semacam untuk menjaga kesegaran dari sayuran-sayuran hijau itu, seperti selada gitu. Oke, yang keduanya apa nih kok? Jadi kita buang ini ya? Ya, betul. Kalau jagung putran by baby ini kan kulitnya, nah bisa. Wow. Bagian ini nggak bisa dimasak juga nih? Setahu saya belum pernah coba ya kok, tapi kayaknya enggak ya sama ini so far. Gitu. Dan kita akan potong kecil-kecil begini ya? Ya, kayak bisa dicapce di Chinese food kan biasa dia tipis-tipis. Nah, kalau mungkin jagung nggak apa-apa, ada tebelan dikit karena dia cepat juga kok matangnya. Jadi kalau jagung dia cepat matang, jadi kita bisa boleh lebih tebal. Betul. Ada pertanyaan lagi mungkin Bu? Apa nih? Oh,
agar kalau tumis kangkung tetap warna hijau walau sayur sudah dingin. Walau sayur sudah dingin. Oh mungkin maksudnya kalau kita udah masak baru dimakan mungkin setengah jam lagi atau 1 jam gitu kali ya. Sebenarnya kalau untuk tumis kangkung warna tetap hijau, satu kita harus lihat juga kangkungnya masih fresh atau enggak. Gitu. Masih fresh atau enggak yang pertama. Yang kedua, kita cara masak kangkung itu ya harus cepat. Jadi kalau dia mungkin pakai api yang besar dan pastikan wajannya juga udah panas. Jadi tinggal sangsang kayak misalnya di Chinese food kan gitu. Cepet juga kan. Nah, itu sih Bu, tegaknya. Sambil lanjut terus ya. Oh, lanjut. Udah, wah. Ini perlu dibuang atau bisa di... Bisa banget. Bisa untuk di cuman ya potongnya rada kecil aja gitu. Oke, Karena jadi dia semakin bagian yang paling keras, kita semakinnya lebih kecil karena dia apa ya? Supaya cepat matang. betul. Menarik. Karena kita lagi mau kampanyekan ini juga nih, masak setiap bagian sehingga kita mengurangi yang namanya food waste, teman-teman. Benar banget. Masak setiap bagian. Apa? Comfort Effect kalau area Bekasi di mana ya? Maksud Pertanyaan yang bagus. pertanyaannya maksudnya Untuk oh pengiriman dikirim, areanya. oh bisa dikirim, bisa banget. Saya sebenarnya tinggal di area Bekasi jadi bisa. Yang ngirim? Pas kirim kan saya mungkin kalau ini saya permisi. Kalau ini kan brokoli, berarti kita harus ngambil atasnya doang. Betul. Gini aja. Ya, jadi nah ini nah. Ini kalau ini nggak usah dipotong kecil-kecil ya? Oh enggak, ini karena dia udah kecil jadi bisa jadi pas ya bisa banget. Oh, Cepet juga. nggak boleh kalah. Asli. Bener, nggak boleh kalau. Nah ini juga sama, bongkolnya juga bisa kita kelola atau kita biarkan di luar ini. Kalau aku biasanya jadi luarnya aku potong. Sama kayak brokoli ya tadi. Betul. Interesting. Kita buang atasnya, kita buang bawahnya. Tadi saya curi dengar teman-teman. Karena saya paling males sebenarnya kalau motong-motong ini. Iya, nah ini hati-hati kok. Nah. Shit kan ada. Shit. Ya teman-teman, jadi kita sekarang udah punya. Ini yang saya sangat potongnya ada 2 aja. Kenapa? Wow. Ya bisa banget, bisa. Jadi kita punya ngurangin food waste-nya ya. Nah, Yang terakhir, ini ada juga ini yang kol. pertanyaan apa lagi nih? Saya makin lama makin susah kayaknya ya. Ini pertanyaannya ini sangat tapi daging gitu ya, penting banget. Oke. Tadi aku baca apa itu? Oh, mungkin lagi dicari lagi, mau ditambah-tambah lagi. Jadi kita potong jadi 2 dulu ya, Street ya. Bener. Nah, potong. Nah, di sini kan kelihatan ini nih. Nah, biasa kalau ini memang aku nggak pakai juga. Ini nggak apa-apa kalau dibuang dibuang. begini. Betul banget. Ini yang tadi Astrid bilang ya, kalau mau potong bagian ujung, kalau ini baru boleh pakai begitu ya, karena kita harus spesifik di bagian yang rapuh dan kita butuh ujungan tajam. Betul, yang benar-benar set yukir. Oke. Teman-teman, walaupun gerakan masak, tapi masak saya weekend cooking, jadi biasanya simple-simple. Benar. Jadi menemukan 10 sayur sekaligus buat saya tantangan baru. Jadi ini potong. Ya, nah kalau itu bisa potongnya maunya bagi Ya. 2 bisa, atau mungkin yang kayak iris tipis-tipis kayak seperti ini juga. Oke. Let's. Nah, oke. Oh, ini Kosugi udah biasa masak nih. Oke. Nggak. Ini saya tuh. Biasanya kalau saya masak, saya ingin anak-anak saya mengenal bahwa bapaknya juga masuk dapur. Jangan hanya ibu-ibunya saja, neneknya, mbaknya. Jadi mereka bisa belajar bahwa sebenarnya masak itu punya semua, tidak mengenal gender. Wow. Jadi mau nggak mau harus nunjukin ke mereka bahwa everyone can cook. Setuju. Jadi apa juga kalau misalnya di rumah mungkin kalau Kosugi masak bisa ajak anak-anak juga ya untuk kayak ikut bantu-bantu biar Yes. ngerasain. Biasanya anak kedua saya tuh yang demam banget ngeliatin proses masak itu, bagi dia tuh sangat magical. Wow. Dan dia suka banget terlibat, dan pertanyaannya selalu, hari ini kita mau masak apa Papa? Gitu. Itu On the weekend. Dan itu pressure. Itu pressure. Karena biasanya juga ikut tantangan Golden Apron ya. oh, Oh, sekarang saya berani untuk masak brokoli. Oke, brokoli lagi apa namanya? tertarik. Kaka. Oh, ini salah satu contohnya nih. Kalau untuk kol bisa seperti ini nih tipis-tipisnya. Ini biasa kalau ibu pasti tahu nih kalau siang kayak gini. Ini terlalu tipis kali ya. Ini kayak mau makan salad ini. Enggak apa-apa, nanti Apa justru pada saat pemasakan kita tahu mana yang bakalan kita masukin duluan, mana yang terakhir. Nah, ini ini bagi saya ini bahan baru ini. Ya, bagi ibu-ibu mungkin biasa putren, biasanya saya masakannya malah justru ke barat-baratan. Ini menarik nih. Ya, jadi yang apa ya? Misalnya makanan rumahan jadi nggak jadi berani ya untuk memulai lagi masak
Betul. Oke, lalu ada pertanyaan nih. Kalau misalnya food prep sayur lodeh, boleh nggak semua dipotong lalu disatukan dalam satu kontainer? Ini menarik. Karena kalau sayur lodeh kan ada isinya bisa tahu, bisa kemudian tempe, lalu dari seperti itu kan akan susah ya kalau dijadiin satu. Kalau dari aku sih mungkin untuk sayur-sayurannya atau mungkin bikin bumbunya dulu itu nggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang sangat riskan gitu ya, mendingan pas mau masaknya aja Bu, gitu sih. Masak sayuran organik makan waktu berapa menit agar vitaminnya masih ada? Oke, kalau untuk sayuran organik gitu ya, sebenarnya untuk sayuran sendiri sebenarnya paling bagus adalah minimum masak. Jadi kayak misalnya mentah itu sebenarnya untuk sayuran tuh sebenarnya paling bagus. Tapi kalau mau dimasak maksimal sebenarnya ya 10 menitan. Gitu. Jadi nggak terlalu masaknya nggak terlalu lama sebenarnya untuk masakan 10-15 menit. Dan dari cara masaknya pun kadang-kadang sebenarnya ada kalau untuk direbus itu boleh, tapi kebanyakan yang paling bagus untuk menjaga nutrisinya itu sebenarnya dikukus. Ya Benji dan Ruben itu makanannya. Ini seger banget ya teman-teman. Ini yang bolong-bolong ini saya bisa ngintip. Sini coba di sini. Bisa ngintip nggak? Bisa ngintip. Artinya ini sayurannya benar-benar organik teman-teman. Benar. Karena dengan organik ini kita membiarkan beberapa organisme hidup ya. Benar. Jadi kalau untuk sayur-sayuran, kalau misalnya Ibu pernah lihat ya untuk sayur organik, kok bolong-bolong, ya nggak apa-apa. Berarti tanam serangga itu atau hama di situ, itu juga mau makan. Dan kita memberikan serangga atau hama itu untuk juga kita makan. Iya, jadi kita saling sharing kan, jatuhnya sharing, nggak cuma sendiri aja. Ini nggak apa-apa kalau kita masuk di sini? Nggak apa-apa. Lanjut, oke. Tadi ujungnya saya potong kecil-kecil. Lanjut. Oke, berarti ini terakhir. Nah, ini kan sebenarnya yang mau diambil apanya sih kalau kita masak menggunakan ini? Apakah harus dipotong juga kecil-kecil atau cuma buat sebagai hiasan garis nanti di akhir? Kalau aku biasanya sih untuk wow lucu sekali. Kalau untuk bawang, aku memang ya kalau aku tuh ditumis sedikit sih pas di awal sama si bumbu putihnya. Karena itu bisa kasih satu cita rasa sendiri ya, bisa rasa manisnya dari situ gitu. Jadi biasanya nih Ibu, ini kan bawang putih ada yang hijau sama yang putih. Yang putih itu yang dari sini biasa aku tumis, atasnya itu untuk kayak terakhir, dia lebih bisa keluar rasanya. Oke. Gitu. Kalau untuk seledri semuanya sama aja sih. Seledri hanya lebih bawa rasa asin ya, benar ya? Gurih kalau. Gurih. Jadi kita mulai dengan setengah ya. Bagian putihnya nanti akan kita pakai untuk kita tumis. Betul. Ini akan kita potong kecil-kecil berarti ya? Ya. Karena kita akan pakai ini nanti untuk bagian akhirnya ya. Iya, wih. Ini gara-gara khusus singkat nih, udah potongnya enak banget. Udah gampang banget ya kok kalau gini. Udah tahu tips and triknya. Tapi tetap harus belajar 1000 jam ini, 10.000 jam untuk memotongnya. Ya biasa gitu, untuk bisa menguasai satu skill tertentu harus butuh 1000 sampai 1000 jam atau 10.000 ya kalau biasanya. 10.000 jam. 10.000 jam. Dan ini kita potongnya lebih lebar-lebar menyamping aja, boleh? Boleh lah. Ini kita buang? Ya, biasa aku buang. Kita sebisa mungkin akan food waste-nya akan kita kurangi sebanyak mungkin ya. Benar. Sebenarnya yang gerak itu pisaunya atau bahannya sih kalau ketika potong begini? Kalau aku tergantung mungkin kalau misalnya terkadang kan dia sampai kecil banget gitu ya. Nah biasanya aku berhenti dulu baru aku adjust lagi si sayurannya gitu. Jadi memang harus dua-duanya sih. Ini feel-nya biar dapat kali ya. Ini kita pisahin aja. Boleh kalau. Jadi ini akan nanti kita tumis, itu yang nanti buat garnish ya berarti ya. Oke, yang terakhir adalah seledrinya ya. Betul. Seledri sama, potong aja biasa. Biasa, dari atas juga. Kalau aku biasanya biar mudah nih. Dibagi dua. Iya. Langsung. Mana lagi ada pertanyaan lagi? Kata ibu-ibu bosen banget nih dipotong saya mah cepet banget, ngambil 5 menit. Maaf ya Bu. Ada pertanyaan lagi mungkin dari ibu-ibu? Wah, wangi banget ini. Oh iya kan, nah jadi kadang-kadang aku pernah masak sop gitu ya. Dulu pas jadi anak kos gitu,
main masak sup nih hangat-hangat, udah masukin semuanya terus kayak ada kurang apa ya? Seledri. Ternyata tuh benar-benar seledri yang bikin kayak rumahan, cita rasa rumahan banget. Wah, menarik. Jadi siap untuk masak ya? Siap untuk masak. Siap untuk masak. Oke. Jadi kita mulai dengan bumbu ini dulu ya, berarti ya. Sorry. Thank you. Kita tumis dulu ya berarti. Dipanasin dulu. Oh, yang bilang gas habis? Oh no. Ada ya? Ya? Mungkin sebelah sini aja kalau gitu. Panasin dulu. Betul, panasin, kasih bentar minyak dikit. Kata dikit itu paling disebelin sama orang-orang kayak saya. Dikit itu semana? Segini Nah, ya. Oh iya benar. Dikit. Tapi ibu juga suka ya, gitu kan? Menaruh minyak sedikit. Menaruh minyak sedikit secukupnya. Secukupnya itu, tapi ya. Biasanya saya tuh karena saya benar-benar pemula ya teman-teman, bahkan sampai apinya pun saya foto teman-teman. Oh gitu? Nah, karena untuk tahu api kecil. Oke, kecilnya semana ya? Atau api sedang kecil gitu kan, kadang aja lihat. Kita tunggu sampai ini ya. Kalau untuk ini kan sebenarnya udah dimasak bumbu putihnya. Jadi dia cepat. Tunggunya panas dulu kali? Enggak. Anget aja tuh. Kalau terlalu panas nanti dia jadinya kayak terlalu burn bumbunya. Kita bisa tuang semuanya? Bisa banget. Wow. Ini menghemat banyak waktu ini teman-teman. Ini udah paste bumbunya terdiri dari apa aja nih? Ini rahasia sih, tapi kita akan kasih tahu. Nggak bercanda, pasti ibu udah tahu kalau untuk bumbu putih. Kita pasti pakai bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih. Oh, jadi nggak usah nangis-nangis lagi? Itu benar, nggak perlu nangis-nangis dulu untuk ngupas bawang-bawangannya. Jadi kita bisa isi ada bawang merah, bawang putih, lalu kita juga di sini kita nggak pakai MSG ataupun penyedap rasa. Ini kita cuma pakai garam dan kasih sedikit kemiri. Mungkin ibu biasa capcay pakai kemiri ya. Nah, kalau untuk di sini nih kenapa aku pakai kemiri, karena aku pengen sebenarnya ini kan capcay goreng gitu. Jadi biar nanti pada saat airnya dia bisa jadi lebih kental begitu. Wow, ini udah wangi banget. Ini menghemat banyak waktu kalau saya anak kosan atau saya mau makan weekend masakan yang luar biasa di rumah. This is really good. Ini udah wangi banget. Nah, ini kan mau ditambahin lagi nih. Kita masukin lagi tadi ini apa namanya? Daun bawang bagian ujungnya. Ya, betul banget. Nah, begitu dia udah mulai harum, apinya harus dikecilin. Ya. Nah, ini kan udah ada nih ya. Kita mulai dari yang paling keras dulu katanya. Yang paling keras dulu, betul. Nah, di sini yang paling keras sudah pasti wortel. Wortel dulu berarti ya? Wortel dulu, jadi biar... Teman-teman kita akan coba masukin wortel dulu ya. Maaf teman-teman kalau misalnya ada teman-teman daun ini masuk. Nggak apa-apa lah. Wow. Sorry, ini. Ini kita nggak tipu-tipu ya, ini real ya. Kalau sebenarnya Coach Sugi ini masak ya, bukan saya nih, tangannya asli ya. Bagi saya masak itu sebuah tantangan karena sejak kecil sebagai seorang pria, keluarga saya masih menganut pria jangan masuk ke dapur teman-teman. Jadi justru di saat salah satu waktu kita mulai dapur masak dan kemudian jadi cookpad, salah satunya adalah ingin membuat semua orang memasak. Jadi salah satu tantangan di kantor waktu itu adalah bagaimana saya harus belajar memasak juga. Ya, untuk ngasih tahu juga ya bahwa ini CEO-nya cookpad bukan hanya ngomong aja deh bahwa masak itu menyenangkan, tapi memang memasak juga dan memang benar-benar melakukannya di kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita bisa diajarin aja kan ya sampai bisa. Nah, biasanya ini aku suka kasih sedikit air, jadi biar bumbunya lebih meresap, kemudian juga ngebantu si wortelnya masak lebih cepat ya. Ya. Tambah lagi sedikit lagi airnya. Oh, ada pertanyaan nih, bumbunya Fampotiva sudah matang nggak? Sudah matang. Jadi benar-benar kita udah masak. Bumbunya pun juga kami memakai bumbu organik, ya bawang putih, bawang merah organik, dan ada sedikit bawang bombay organik. Itu sudah kami olah, sudah kami masak hingga matang. Jadi benar-benar
seperti yang dilihat di sini, Kak Sugi tinggal masukin aja semuanya, set gitu. Jadi boleh dicemilin dong bumbunya sebenarnya. Kalau dicemilin nanti nggak bisa masak. Kalau niat boleh, kalau mau gitu. Bumbu capcaynya apa ya? Nah, yang tadi aku udah bilang nih ya, satu kita pasti ibu-ibu juga bisa tahu bahwa kita pakai bawang merah, bawang putih, dan pakai kemiri. Gitu. Itu kuncinya kemirinya berarti ya. Ya sebenarnya ini kalau buat mungkin kok jadi rada keruh gitu ya. Ya karena dari kemiri, cuman kemiri itu ada dia memberikan wangi gurih dan membuat kalau bikin capcay sedikit lebih kentalnya tuh dari situ. Kapan kita tahu bahwa kita bisa masuk karena ini kan bagiannya keras untuk bagian selanjutnya. Nah, gimana kita lihat tahu sebenarnya itu bisa dicoba sih. Gitu. Kadang-kadang kan bingung ya. Kalau saya yang udah biasa masak udah tahu gitu kan. Nah, tapi biasanya dicoba aja kalau misalnya dia udah sedikit mateng atau pas dicobain itu udah kayak kayaknya setengah mateng nih, udah bisa, baru kita mau masukin yang lain. Nah, gimana Pak setelah dicoba? Belum. Oke. Nah, ini kunci dari yang si capcay adalah tahu kapan masukin yang berikutnya. Kalau misalnya kurang itu tambahin lagi, nggak apa-apa. Menurutnya tambah lagi gitu kok. Atau misalnya kita bisa nambahin yang lain. Kita udah bisa masuk. Bisa masuk. Oke. Nah, karena ini kita semuanya itu yang hijau, jadi nggak perlu takut sih. Masukin yang mana aja. Yes. Masukin aja semuanya ya. Ya. Apinya dikecilin atau Api kalau aku biasanya sedang sih. Kayak gini ya? Apinya sedang. Oke. Masukin yang selanjutnya. Sama si putran ya? Betul. Putran sendiri keras, tapi dia nggak usah dimasukkan di awal ya? Bener, karena dia kan ya salah satu dia jagung baby ya. Nah dia tuh sebenarnya kalau dari aku ya, aku lebih suka teksturnya lebih crunchy dan bisa ngerasain manisnya di awal. Oke. Gitu. Ini terakhir. Ya. Tambahin air lagi gak ya? Oke, iya bisa sih, biar lebih mantap. Ada beberapa masakan capcay yang lebih lebih kental. Biasanya mereka pakai maizena lagi ya. Betul. Nah ini tergantung nih Kak, kita tambahin lagi air ini sekitar 100 ml. Ini kita aduk-aduk aja ya. Betul. Nah biasanya nih karena bumbunya ini kan bumbu capcay, balik lagi kita walaupun udah kasih, kita tidak pakai penyedap, jadi memang ketika ibu memberi pakan masakannya harus pada saat masak harus tetap dicoba kira-kira udah belum sesuai rasa nggak gitu. Jadi memang kami balik lagi ini ingin membalikan lagi untuk rasa ke ibu-ibu yang membeli pakan masak kami seperti itu. Untuk menambah rasa berarti gula garam. Ya, bisa gula garam lada atau mungkin sekarang kan zamannya pada pakai kaldu jamur. Bisa gitu ibu-ibu biasanya nih kalau aku liatin gitu. Nah coba gimana hasilnya kok? Coba ya. Boleh. Nah ini di pakan masak ini memang kami bayangkan semuanya memang full sayuran. Kalau misalnya mau nambah bakso ikan, bakso sapi, atau mungkin mau nambah ada yang kayak kasih ati ampela, silahkan boleh. Itu disesuaikan sama kebutuhan dari keluarga dan kesukaan favoritnya keluarga suka makan capcay itu apa. Gitu. Kalau misalnya suka capcay kuah, tambahin air lagi gitu. Rasa kita kurang garam. Oke. Pertanyaan deh, kalau kita mau masak capcay dengan daging ayam, berarti sebenarnya ayamnya kita masak terpisah. Nah, bisa satu terpisah atau sebelum dimasukkan si bumbu putih ditumis dulu. Bersama bumbu putihnya. Sebelum gitu. Kenapa? Karena bumbu putihnya kan sudah matang ya. Jadi kalau misalnya bumbu putih lalu si ayamnya, tapi ini perlu difokuskan juga bahwa si ayamnya itu harus sudah dipotong kecil-kecil. Jadi kalau gede ya sama aja ntar lama. Jadi biasanya nih kalau beli ayam file dipotong kecil-kecil diaduk. Nah itu biasanya tumis dulu sama minyak sampai dia matang, kemudian masukin bumbu putihnya, tumis lagi sampai dia mulai harum, baru prosesnya sama lagi gitu. Tambah lagi. Sudah mantap banget. Kalau kata ibu saya, bagian garam lagi kalau masih kurang kalian bisa tambahkan di piring katanya. Karena di dalam setiap proses masak garamnya menguap. Jangan lupa. Kuncinya. Ini adalah kuncinya. Cukup diaduk-aduk dikit aja berarti ya. Betul, karena dia akan cepat matang. Interesting. Oke. Habis ini saya akan bilang nih, Sugi
untuk makan malamnya berikutnya kamu yang masak ya. Oke, mari. Wow, ini kita ngambilnya dari mana nih? Coba, mungkin dari sinian bisa? Wow, jadi kuahnya dulu baru kita bereskan ya? Ya, plating ya kan? Plating ya? Saya plating itu atau mungkin cara plating, naruh tuh kadang-kadang bisa ngaruh gitu cara apa biar terlihat menarik gitu kan? Iya. Sorry matiin gasnya dulu ya, karena harga gas mahal mas. Ibu-ibu di rumah, I can relate. Coba nih, gimana? Wow. Soalnya saya bukan. Jadi wow sendiri kalau melihat bisa masak sebanyak ini. Iya. Maksudnya variasi sayurannya sih. Ya bisa, dan teman-teman bisa tambah terus ya. Tadi kayak mau tambah ayam, mau tambah bakso mungkin ya. Bakso bisa. Jadi melengkapi menjadi 10 macam. Benar banget. Seafood juga bisa. Karena aku pernah lihat ada kayak udang, cumi, itu boleh banget. Jadi memang disesuaikan dengan kesukaan favoritnya keluarga itu apa. Baik, sekarang kita akan masuk ke menu kedua teman-teman. Menu kedua ini. Lebih simpel lagi menunya. Lebih simpel lagi, luar belado. Ya, kita punya pertanyaan. Teman-teman coba jawab. Coba baladonya mau direbus atau digoreng ya? Iya. Silakan teman-teman kasih komentar di bawah. Nanti bukan komentar terbanyak yang saya pilih, gitu ya. Tetapi yang mana yang paling cepat teman-teman. Oke, kita udah dapat ini kita sebut bumbu merah. Ya? Betul banget. Nah, di bumbu merahnya kelihatan banget masih seger banget, ada daun-daunannya. Direbus. Ayam juga. Telur ayam organik. Saya lihat telur ayam organik ini dari kebun Aruni, ya. Jadi saya tahu siapa petani yang memasak. Ya? Benar. Yang memasak. Petani yang beternak atau ternak. Ya. Jadi memang salah satu kunci dari Farm 45 itu kita pengen menjunjung transparansi. Jadi kita tahu siapa yang menanam, siapa yang beternak, dan itu tuh jadi ibu-ibu juga tahu nih. Kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Jadi kita bisa ada namanya koneksi dengan para petani. Kita tahu cara mereka menanam. Kita bisa ada, kan gini, ada pertanyaan gimana cara membedakan sayuran organik dan non organik di pasar. Nah, gimana cara bedanya? Karena kalau kita dapat diklaim organik kita juga nggak tahu kan sebenarnya. Benar, ada memang sayuran-sayuran yang kita kira organik atau mungkin apa itu kita juga nggak tahu ya itu benar organik atau tidak karena memang balik lagi secara kasat mata, secara visual ya 11-12. Nah, cara kita tahu ya kita harus mau tahu siapa petani kita. Kita harus berani, harus mau tahu siapa petani kita supaya kita bisa tahu bahwa ini benar organik dan itu bisa memberikan efek kesehatan untuk kita sendiri. Aku pikir ini bagus sekali karena di Farm 45 berarti tidak melakukan yang namanya white label, semuanya ditempel Farm 45. Teman-teman akan terkonek dengan kebun Aruni. Kalau saya tidak salah, bahkan di website-nya kita bisa lihat siapa petani di balik kebun Aruni itu. Betul sekali. Jadi di website kami Farm 45 kita juga ada satu semacam landing page kayak page gitu story. Cerita dari petaninya. Betul. Jadi tahu siapa sih yang beternak, kemudian kenapa mereka mulai beternak, atau mungkin kenapa mereka mulai menanam dan sebagainya, gitu. Jadi biar ada koneksi di situ. Dan ini sesuai dengan visinya Cookpad. By the way, jadi teman-teman sudah pilih belum mau direbus atau diceplok? Sorry. Dan ini sesuai banget dengan visinya Cookpad bahwa salah satu tujuan dari setiap orang ketika memasak mereka tahu dari mana sayuran itu didapat. Susah untuk orang-orang kota teman-teman. Karena di kota kita nggak pernah tahu siapa petaninya, semuanya dibeli dengan white label, gitu ya. Tapi teman-teman, di Cookpad kami kesempatan sekali lagi untuk bisa tahu. Ya, rebus. Wow. Apakah dalam sisa waktu 20 menit ini bisa ngerebus telur, lalu ngegorengnya, lalu kemudian di masak-masak, lalu masih ada satu paket sayur? Mari kita coba. Jadi selama kita merebus, berarti kita bisa menumis. Dan selama proses ini jalan, kita bisa mulai untuk mempersiapkan si salad sayur-sayurnya. Oke, jalan accepted. Ya. Baiklah. Berarti kalau gitu, itu aku tadi semacam udah kasih direbus sedikit tuh buat Kak Sugi, karena aku tahu nih, ini kayaknya bisa membantu. Ya, kita dengan api besar, kita pengen cepat-cepat dia matang. Ya. Kemudian kita akan rebus. Tunggu dulu. Ini perlu dicuci nggak sih sebenarnya? Atau sudah dicuci juga? Enggak dong, kalau telur nggak boleh dicuci ya katanya. Nggak boleh, tapi ini memang dari peternaknya pun pada saat kirim, mereka tidak merebus, mereka tidak mencuci, tapi mereka benar-benar
benar-benar melapnya pakai semacam lap fiber ya, jadi benar-benar dilap aja, tidak dicuci gitu. Ini udah bisa dipanasin juga. Jadi kita mulai tunggu ininya mendidih baru kita rebuskan ya. Betul. Oke. Ini kan sambil nunggu mau lihat ini salad sayurnya. Kita persiapkan salad sayurnya dulu ya. Oke. Saya belum punya bayangan salad sayur itu seperti apa sebenarnya. Nih, saya dapat lagi 3 buah, segar banget ya. 3 buah makanan rabbit. Makanan rabbit kayak Jemima. Jemima banget gitu ya, rabbit. Gitu. Rabbit. Nah, ini adalah bumbunya ya. Betul, udah dapat dressingnya itu honey lemon mustard dressing. Wow. Betul. Honey lemon mustard ya. Yeah. Kemudian kita dapat juga jagungnya. Ini juga kita mau rebus, mau pipil kalau nggak salah ya. Pipil. Terus kemudian tomatnya segar banget. Cherry tomatonya benar-benar. Brokoli ya. Brokoli yang sudah boleh, yang bisa dipakai itu. Dan 1 bungkus sayuran. Will you marry me? Enggak ya, ada orang ngomong gitu ya. Enggak sih, Kak. Will you marry me? Nah, biasanya kan kalau mungkin bisa jadi ide kali ya buat bapak kalau misalnya kasih gapara bunga gitu, kasih buke selada kali ya. Kayak dulu bilang ini, saya juga tiap hari ketemu ini. Jadi kalau selada ini kita cukup potong melintang aja ya? Potong sama kayak tadi si sawi putih aja. Oke ya. Gitu. Mari kita mulai potong teman-teman. Oke? Ya, boleh, silahkan. Kita potong sedikit lebih besar supaya masih ada teksturnya, benar ya? Betul banget. Wah, nggak sia-sia ya tadi kursus 15 menit sebelum acara ya. Bagian bawahnya? Kalau bagian bawah aku kurang, aku mendingan nggak pakai kita buat, yang penting semuanya udah. Good, lalu kita pindahkan. Ya. Masukin sih langsung. Nanti kan sana mau kita aduk-aduk ya. Betul sekali. Wow. Cakep nih, mantap nih. Ya, ini kesukaan istri soalnya. Nah, pas banget nih. Ini nanti kita potong dengan model rambut, modelnya yang tipis kayak tadi, bisa. Oke, kita model yang tipis kayak tadi aja dulu kali ya. Boleh. Kita udah mulai tegang, Trip. Mulai tegang, berapa menit lagi? 15 menit lagi, berapa menit lagi, ibu-ibu? Itu airnya udah mulai matang, kita udah bisa rebus. Ya, ini sudah. Berarti kita bisa masuk rebus telurnya ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh, apa nih ada betul, setahu saya telurnya boleh dicuci dulu asalkan langsung diolah. Betul. Apalagi juga langsung direbus. Betul banget Ibu. Kalau memang langsung diolah nggak apa-apa, langsung dicuci langsung set gitu kan, dicuci langsung diolah. Tapi ketika kita dapat gitu dari pasar atau mungkin beli di supermarket ya nggak perlu dicuci juga gitu. Oh gitu. Kan kata Ibu benar banget, ini tips and trik dari ibunya. Thank you ya Bu. Terima kasih. Oke, kita masukkan. Aku bantuin. Set. Ini kalau sekecil ini mungkin biasanya kan 10 menit ya. 10 menit ya, mungkin sekitaran segitu kali ya. Biar pas. Oke. Udah mulai ini nih. Deg-degan nih Mas Sugi. Saya kalau kayak gini stresnya nambah ini. Anak-anak di dapur udah bilang, "Apa? Udah selesai belum?" Wow, waktu memasaknya sampai 12-20 menit lagi kok. Kalau itu perlu ditungguin nggak sih berapa menit? Kalau itu sebenarnya sih 10 menit ya. Kalau dia benar-benar sampai matang. Teman karena dia ini kecil, mungkin 8 menit kali ya. Karena dia kayak imut-imut gitu. Telur kampung memang karakternya seperti itu. Imut-imut. Tapi sebenarnya harus yang penting tipis-tipis kan, karena mau langsung dimakan ya. Ya, kalau ini nggak apa-apa. Terus saya suka bingung, gimana caranya memotong yang model kayak kotak-kotak gitu? Kotak-kotak? Nah, kalau kotak-kotak ini jadi buat potongnya gini ya? Biar cepet aja ya? Bisa, tapi kalau kotak-kotak biasanya bikinnya tuh kayak korek api, baru nanti kita potong kecil-kecil gitu. Jadi kalau teman-teman di rumah pikir saya adalah seperti Mas Epe, teman-teman salah ya. Saya adalah profesional seperti kebanyakan teman-teman yang baru menikah. Tapi hal yang membuat kita berjuang adalah walaupun kita masih tidak selalu mahir memasak, itu bukan berarti kita tidak memasak buat keluarga. Iya. Ini kita potongnya
Ini aja, set ya. Boleh banget. Ada lagi nggak? Telur kami yang untuk balado ini yang dipaket masak nih, apalagi nanti kita akan ada special box ya. Special box yang isinya adalah rekomendasi sayur-sayuran dan paket masak dari Kosugi sendiri. Dari saya? Dari saya, ya. Jadi apa yang Kosugi masak nih nanti kita akan ini, wah gimana? Jangan pura-pura kaget kan, kita juga, gimana? jadi ini kita nggak, tapi dari telurnya itu pun sendiri semua yang di paket masak ataupun sayur-sayuran yang kami tawarkan di Farm 45 itu semua organik, alami, dan untuk telurnya ini dari telur free range chicken. Free range chicken, apa itu artinya free range chicken? Free range chicken itu adalah ayam yang diumbar benar-benar dia bebas, nggak maksudnya gini, ada terkadang free range itu masih di dalam kandang gitu, ada yang seperti itu gitu. Tapi kalau yang dari kami kemarin tuh salah satu teman kami, dia sampai ke Sukabumi, sampai ke pedalaman Jawa Barat untuk ngeliat bener nggak sih nih ayamnya benar-benar lari gitu kan. Lari beneran ayamnya. Ayamnya lari. Jadi kita mau taruh? Boleh. Nah, dari keunggulannya sebenarnya dari free range chicken ini, makanan si ayam tersebut itu benar-benar apa yang dari alam tuh mereka makan langsung. Dan bebas kimia dan tidak memakai antibiotik. Menarik ya. Jadi benar-benar kami punya dua kolega kami yang suka nih tiap minggu ditanya, ini kemana ya? Oh, lagi ke kebun gitu, ke kebunnya. Berarti tim Farm 45 mengaudit ya proses yang ada di dalam kebun itu, apakah benarnya ayamnya itu free range, betul, atau ayamnya itu yang diterkungkung. Kenapa kalau free range dia lebih nggak stres kah? Ya betul, dia nggak stres, dia benar-benar bisa jalan-jalan, keluar-keluar, lari, dan berinteraksi dengan alam. Jadi ya ada simbiosisnya sih dari situ. Gitu. Oke, ini aku taruh aja ya. Oke, yang terakhir. Ini saya masih banyak bertanya nih, bagaimana sih caranya untuk mempipil ini sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk itu, kalau aku ya, kalau ini kan bisa, nah jarang banget ya kalau si jagung itu untuk dimasak tuh ada dua cara. Setelah dipipil mau direbus atau di saute itu bisa. Kadang-kadang kalau di saute jadinya kayak butter corn gitu kok tipenya, nah itu bisa banget. Nah kalau cara pipilnya kalau aku biasanya tuh gini dari atas gitu. Bisa sih begini atau kadang-kadang saut gitu. Begini ya. Mari kita coba ya teman-teman. Tapi hati-hati ya, aku jadi takut juga nih. Bener, gini kan? Iya. Oke. Atau mungkin mau pakai yang lebih kecil tuh, biar lebih mudah. Oh gitu? Coba waktu memasaknya lagi. Tinggal 7 menit. 7 menit lagi ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol ya, jadi kayaknya ada injury time nih kayaknya. Iya, injury time tambah additional time nggak apa-apa sih. Ya. Karena di sini bukannya juri Master Chef ya teman-teman ya. Tapi bagaimana kita bisa menyajikan buat keluarga. Ini kalau anak saya nonton, kamu kasih segera makan ini anak-anak. Sini, datang ke sini. Ya. Apakah ada pertanyaan lain? Aku coba lihat contekan kali ya. Dan, wow, ini pertama kali saya mempipil ya. Sorry, bisa taruh di sini dulu ya. Nah, ini mau direbus atau misalnya mau di saute kok? Let's saute aja ya. Let's saute boleh. Nggak perlu minyak berarti kan? Perlu dikit aja, atau mau pakai butter boleh. Dikit aja, kita kasih minyak dikit aja deh ya. Oke. Ini berapa menit ya? Itu tinggal kayak 2 menit lagi yang ini. Coba. Banyak kan? Sorry. Banyak. Udah mulai stres. Ini mulai pressure ya. Sudah mulai. Takut. Ini kalau satu kebanyakan jadi. Apa ini memang kadang-kadang kalau ini kadang-kadang kalau udah ditaruh kan susah ya. Biasanya kalau aku panasin dulu dikit, terus habis itu ditaruh aja. Apa yang membuat itu mana? Apa? Yang buat angkat telur ini tadi ya?
Sorry, ini. Oke. Tadi. Jadi Ini kita saute aja ya. boleh. Ini nggak bakal jadi kayak popcorn kan ya? Pertanyaannya receh banget. Kemarin lihat ada yang cuma sebentar doang, yang penting mau dikasih garam. Nah, biasanya nih kalau ibu pasti buat anak kayak tiba-tiba jasuke nih. apa tuh? Kasih jagung susu keju kan. Oh, Butter atau enggak kan misalnya di saute pakai butter, terus kasih keju dikit atau mungkin dikasih semacam herbs juga bisa. biar lebih wangi gitu ya. Betul. Berapa lama kah untuk cukup sampai warnanya berubah? Ya nanti kan kelihatan tadi sedikit pucat ya kok. Ya, ini udah mulai kuning. Nah ini kayaknya sekitar 3 menit kan juga udah cukup. Ini udah berapa menit nih ceritanya? Tadi kita, ya ntar lagi. Nah wanginya juga udah mulai kan kok kalau udah ini wangi manis ya kalau jagung tuh. Iya, rasa banget. Nah ini udah setelah 3 menit udah bisa kita pindahin aja, masukin ke bagian itu ya. Bener. Jadi ini bisa tipenya jadi kayak warm pasta gitu kalau itu. Oke. Pasta salad. Sebenarnya bisa ngeliat ya, ini udah mulai berubah warna. Nah ini buat ibu-ibu yang udah jago mungkin bilang, kita udah tahu gitu ya. Buat banyak orang kayak saya, penting banget. Makanya itu kalau teman-teman mau di-recook sama saya, foto langkahnya harus jelas. Terus porsiannya gitu, kayak misalnya jangan garam secukupnya gitu. Maksudnya garam secukupnya masih aman. Yang kurang aman apa tuh kalau misalnya Kak Sugi ngelihat para resep-resep di Cookpad yang kayaknya sebagai kurang membantu nih. Apa ya? Kalau yang semuanya isinya secukupnya. Kalau isi secukupnya jadi nanti rasanya beda banget nih apa yang dikiranya. Kalau dulu awal bahkan saya berapa siung pun harus persis. Kalau sekarang kayaknya lebih banyak bawang putihnya enak nih. Gitu. Jadi emang kalau yang biasa pemula harus ngikutin, tapi setelah udah sering masak jadi pakai feelings ya. Ya. Kadang-kadang yang saya bingung 3 menit, saya tungguin 3 menit benar-benar teman-teman. Ini kan udah mulai. Oke. Jadi dengan api kecil teman-teman ya. Telurnya kita coba angkat. Nah, ini aku juga udah nyampe ada air es sebenarnya ini. Kenapa kita harus pakai air es? Jadi nanti biar dia mudah untuk dipil. Oke, kita masukin sini ya. Mm-mm. Ini kayak sauna ya, abis masukin sauna. Betul, panas, langsung dingin. Saya jadi khawatir kalau saya ikut sauna nanti. Ada yang meletak bentar lagi. Ini udah bisa kita selesaikan. Betul. Wis, langsung 2 tangan nih. Iya, ini kayaknya jago, padahal ini udah panik ini, udah mulai panik. Jadi ini kita bisa langsung masukin ke sini ya? Betul. Nggak perlu didinginin lagi, langsung masukin aja? Langsung aja. Oke. Nanti jadi sedikit warm pasta nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wow. Jadi bisa kasih. Ini aku potong ini brokolinya, kita ambil yang ini aja. Boleh banget. Nah, bisa nanti, ini kan enak nih kalau ada yang tadi, masih, tebusannya masih bersih. Langsung aja taruh, atau mau langsung situ juga boleh. Ini kita rebus dulu berarti ya? Oke. Good point. Kita rebus nggak terlalu lama gitu ya. Dan pakai air es juga biar nanti warnanya hijau. Segini, oke ya? Cukup banget. Lebih dari cukup. Terima kasih. Langsung masukin. Masuk. Saya lari karena muncrat, teman-teman. Langsung. Tenang loh, ini kita bukan master chef, nggak apa-apa. Walaupun rasanya kayak master chef, nggak apa-apa. Berarti ini kita udah bisa gunting, kita taruh di atasnya buat bagian akhir ya? Betul banget. Wah, itu saya happy banget ini. Ini masakan dia sehari-hari nih. Seneng nih nanti. Ya, ini bagian super lezatnya, segar banget. Kita tinggal bagian tumis pakai yang tadi aja nggak masalah kali. Boleh kalau mau Jadi pakai itu. biar cucian nggak banyak. Oh iya. Karena kata ibu-ibu kemarin kalau di Cookpad, kata Mbak Ingrid, yang paling menyebalkan adalah bagian mencuci, ibu-ibu. Ini perlu tambah minyak lagi nggak? Harus tambah minyak lagi? Dikit lagi aja. Kalau sebenarnya boleh, nggak pakai, nggak apa-apa. Oke, kali ini kita coba dikit aja ya, supaya panas aja. Itu juga udah kayaknya setelah lama-lama. Dikit lagi. Masukin ke ini aja, bekas ini boleh nggak sih? Boleh. Tapi ini kita keluarin dulu aja sih. Telurnya ya. Telurnya kita pindahin. Ini kita ambil, pakai. Teman-teman ini penting juga ya, punya alat-alat lucu-lucu begini ya. Nah, ini adalah salah satu teknik mungkin bisa dipakai untuk teknik blanking. Jadi biar warna hijaunya tetap wow gitu ya setelah dimasak adalah setelah direbus langsung taruh di air es. Teman-teman saya hijau.
Di shock gitu kita ngomong kalau bahasa dapur, di shock. Jadi kalau dibiarin bentar baru kita gabungin kali ya. Betul. Selama ini lalu kita tumis bagian yang ini teman-teman. Semua waktunya mulai berjalan dengan cepat. Tumisnya dengan api besar begitu Bu? Api sedang Api aja. sedang, Nah, oke. sembari ini aku juga bantuin kita Telurnya dikopein ya. Dikopein. Bahasa Rusia apa enggak ya? Semua ejaan yang disempurnakan. Ini nanti berubah lagi katanya. Ya. oh iya benar, aku pernah dengar juga tuh. Ada tambah-tambahan. Ibu-ibu, kebayang berapa lama waktu yang kita hemat dengan dengan adanya apa nih pasta bumbu merah ini ya? Betul, jadi nggak perlu lagi Oh, nangis-nangis lalu. Nah, ya kan lebih mudah kalau misalnya untuk dikupas ya. oh, ini harus disorot bagian ngepas ya. Kalau numis semua orang bisa ya. Jadi tujuannya masuk dari sauna itu lebih mudah dikupas ya. Benar, kadang-kadang kan kalau itu suka, aduh, wow, ternyata udah. Injury time. Tapi ini cepet banget teman-teman. Karena ini kita tinggal kecilin lagi apinya dikit. Ya, telurnya udah matang, bumbunya wangi. Ini udah cukup digini-giniin aja kan? Ini tinggal ditumis dikit, tumis dikit. Ini sebenarnya bisa latihan buat masak di Bristol nanti nih. Wah, kapan nih? Oh, ini juga pakai kemiri ya? Enggak, kalau ini isi dari bumbu balado ini pasti bawang merah, bawang putih, lalu kita pakai cabai-cabean. Loh. Cabai-cabean, lalu kita kasih ada sedikit jahe dan daun jeruk sama serai, jadi biar wangi. Oh, kita udah punya 4 buah. Ini sekarang baru 3 ya. Ini udah bisa langsung dicemplungin nggak? Udah wangi belum nih? Hidup lagi sih. Lagi, ya? Nah, ini juga kami nggak pakai MSG dan sebagainya sih. Jadi memang balik lagi Bu, kalau misalnya dirasa kurang pedas gitu kan, atau misalnya kurang apa jadi saya lupa ya, kurang asin gitu, kurang gurih, bisa ditambahin. Wow, ada pertanyaan, dengan menggunakan bumbu Farm 45 bisa menghemat waktu berapa lama ya? Ini sih berapa nih? Kayaknya 10 menit bisa ya, Go? Bisa. Jadi 6 menit segini sama semuanya. Tapi kalau teman-teman bayangin harus siapin bumbu merah lagi, itu lebih lama lagi teman-teman. Jadi salah satu beberapa resep yang populer di cooker adalah bagaimana menyiapkan bumbu merah dan bumbu putihnya. Jadi kita udah punya meal prep, bumbu merah bumbu putih, karena kalau tambah dikit, terutama bagi teman-teman yang memang sering memasak masakan-masakan Indonesia. Ya. Tapi buat saya yang masak Indonesia jarang di rumah gitu ya, Bisa nih. memiliki paket masak seperti ini akan nolong banget. Ini sebenarnya dilumurin ya sebenarnya. Ya, mau ditambahin air dikit juga apa biar mudah gitu. Biar dia mudah. Teksturnya mudah untuk dilumuri ya. Karena kalau saya pernah baca ada yang telurnya disayat-sayat dulu, digoreng dulu setelah direbus. Kenapa tuh? Itu sebenarnya apa? Sayapnya atau digorengnya? Disayat supaya nggak meletup-letup ya? Iya betul, kalau disayat tapi kayak biar mudah, biar nggak meletup-letup. Gitu. Ada sih memang biasanya kalau telur balado itu sebelum dicampur ini digoreng dulu gitu. Tapi balik lagi kan kalau misalnya untuk sugi jangan lah, udah direbus terus bisa digoreng gitu, kayak jadinya banyak kali gitu. Karena mengurangi gizi yang harusnya sudah ada gitu ya. Benar. Mantap teman-teman. Ini kayaknya udah bisa ditinggal kayaknya. Nah, coba mungkin kalau Sugi mau coba dulu rasanya. Kira-kira gimana nih? Kurang garam, kurang apa? Sekali lagi tadi yang disebutkan. Ini kan udah apa? Pedasnya mantap. Asam manis sih kurang. Asam manis, ada gula di sini. Gula dikit kali Iya. ya. Ke bumbu balado, sama pasti proses kenapa pakai gula ya gitu. Mungkin kebiasaan ya, kalau balado itu kadang manis, ada manis-manisnya. Wah, ini pedasnya oke nih, mantap nih. Mantap ya. Pas nih. Oke. Bisa kita selesaikan? Selesaikan. Karena sebentar lagi kita harus mana dulu? Telur dulu atau bumbu dulu? Kita ambil telurnya dulu ya. Ambil telurnya dulu. Ya, ambil telurnya dulu. Sekali lagi yang masak ini chef rumahan yang mingguan. Jadi kalau teman-teman di sini juga ada yang punya anak kos gitu ya, yang mau coba masak model-model kayak saya mingguan, ini menarik banget teman-teman.
Oh, terakhirnya langsung ada daunnya. Ini sengaja, ini bagian dari itu ya, bagian dari Plating. plating ya? Sudah bagian dari, sorry. Nah, Mantep. Jadi pas banget nih sebenarnya 4 salah satu keluarga ada 4 orang satu-satu ya. Nah, coba tunjukin ke ibu-ibu. ini masih belum plating yang sempurna teman-teman. Nanti akan dimarahin Bu Hes. Platingnya harus mantap ya. Jadi kita udah punya 2 menu sekarang dan yang terakhir Nah, ini adalah dia lihat mungkin ke gokonya. sebelah sini ini ya. Sorry, ada Apa es doang kan? es Kita doang. angkat dong. Iya. Kita coba angkat ya. Ini perlu diaduk-aduk lagi ya berarti. Nah, Ya? iya nanti ada dressingnya. Pertama kita taruh dressingnya ya. Ini dressingnya teman-teman. Dressingnya tadi ada mustard, honey dan Honey lemon mustard. ini nggak boleh ya. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ini kita masukin. Ya. Kita aduk-aduk dengan nah ini aja lah. Oke. Kita aduk-aduk dengan ini. Oh man. Ini mustardnya wangi banget. Iya. Susah ya kalau kalian nonton video ini bagaimana mendeskripsikan wangi dan enaknya ya. Maka kayaknya usulan saya kalau nanti ada penonton harus ada di sini kali ya. Ya, boleh nih, ntar kita ada offline cooking demo kali ya. Ya, jadi teman-teman boleh datang ke sini, terus rasain sendiri, cobain, dan ini ngebantu untuk mempercepat proses masak. Karena bagi kita, bahkan mempersiapkan salad ini adalah proses masak. Betul Karena banget. saya bilang waktu itu adalah proses masak simpelnya adalah dari bahan material menjadi bahan yang edible. Masak itu nggak harus selalu kena api ya. Betul. Ada salah beberapa satunya. kena air yang dipanaskan, dan ada beberapa yang dengan mencampur dengan memberikan bumbu. Wah, Atau dengan kukus, kukus ya, kukus. dengan steam. Steam. Ada yang dengan panggang, dengan bakaran, ya. Nggak selalu juga dengan panas ya. Betul. Masakan yang dengan dingin apa tuh? Yang dingin, es. Oh ya, es. Es. Ini belum plating bagus, cuman ya kurang lebih dengan injury time sekitar 45 menit sampai 50 menit tadi karena kita di awal-awal banyak ngobrol dan banyak bercerita tadi ya. Betul. Jadi gimana nih kok? Ini aku sambil ini ya biar kita ada kebiasaan saya. Selain daripada dapur belakangnya yang begitu ramai ya, luar biasa menurut saya. Dan sebenarnya dari kita bisa buat beberapa model gitu ya. Benar. Yang jelas nih keluarga sehat sekali ya teman-teman. Sayur. Banyak makan sayur. Jangan lupa masak nasi katanya. Nah ini juga kita juga ada siap nasi nanti bisa langsung makan. Nah salah satu ini berasnya sebenarnya ini salah satu beras unggulan dari Farm 45. Ini adalah beras mentik wangi susu. Beras mentik wangi susu. Pertanyaannya apakah berasnya dikasih susu sehingga wangi susu? Nah kenapa dia susu? Karena dia putih gitu, pulen. Nah dia kan mirip kayak kalau short grain ya, kalau tipenya di Itali yang bikin risotto, nah itu tuh mirip. Nah maka itu dia pulen. Tuh tipikal orang apa? Kita kan suka yang pulen-pulen ya. Nah ini salah satu contohnya. Gitu. Nanti bisa kita cobain bareng-bareng. Ini juga top selling. Biasanya nih untuk ibu-ibu yang lama tinggal di Jawa ya, di Jogja kayak gitu. Waktu kecil suka makan beras seperti ini, terus sekarang di Jakarta susah dicari. Kita ada ini juga udah di audit nih, kita udah lihat nih, bener nggak? Oke. Gitu. Baik teman-teman, thank you banget. Makasih banget justru kita. Astrid udah membantu saya memiliki kepercayaan diri untuk masak. Pakai jadi bisa beli di mana Astrid? Kalau saya mau. Kalau mau, nah paket masak Farm 45 ini bisa dibeli di WhatsApp kami nanti bisa share, ada langsung aja ya di sini ada teks nggak ada ya nggak ada terus canggih itu ada teks yang atau bisa cek ke website kami, itu nanti kita akan share namanya toko.farm45.io. Nah di situ kita punya berbagai macam, ada kategori yang meliputi sayur-sayuran, buah-buahan, paket masak, dan juga beras-berasan. Kalaupun cari ubi-ubian juga ada di situ. Dan teman-teman mungkin bisa lihat di kolom komentar. Jadi teman-teman admin akan tulis di kolom komentar. Misalnya teman-teman di daerah mana, teman-teman bisa melakukan pembelian. Ya. Betul. Untuk kegiatan kami juga bisa di follow di Instagram ya. Benar banget. Astrid kita punya Instagram ya?
Punya dong. Di Instagramnya apa? farm45.id. .id. Oh, kenapa .id? farm45.id. Karena ada farm45 itu sebenarnya ada dilakukan di 2 negara, satu di Spain dan satu di Indonesia. Oh, jadi bukan di Indonesia saja? Bukan. Oke. Gitu. Memang tujuannya adalah kita ingin tahu bagaimana caranya meningkatkan para petani regeneratif yang selaras dengan alam. Para petani melakukan teknik pertanian yang selaras dengan alam. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di Spanyol. Gitu. Ini salah satu yang kita sebut sevisi dengan Kupat. Karena melalui pertanian regeneratif ini, masak tidak merusak alam, teman-teman. Iya, masak merupakan bagian dari menghargai alam, menghargai petani. Wah, luar biasa sekali hari ini saya belajar. Ada komen dari Tehes katanya, jangan lupa masak nasi. Udah ada Tehes di sini. Iya, ada nasi. Jangan takut kalau teman-teman lagi mau diet, ini momen yang pas banget sebenarnya. Tanpa nasi. Apa nih? Apa yang diapa ini? Permisi, dari mana nih, Mbak? Aduh, punten. Iya loh. Iya. Halo semuanya, selamat siang. Gimana teman-teman nih? Demo masak bareng Pak Sugianto dan Astrid. Nah, teman-teman udah lihat nih, selama kira-kira 45 menit sambil ngobrol-ngobrol ya, ternyata bisa tuh bikin 3 menu. Gimana kalau misalkan teman-teman fokus di dapur ya, mungkin bisa lebih, lebih cepat kali. Nah, untuk itu, untuk teman-teman yang hadir di hari ini, kita ada paket spesial banget yang bisa dibeli sama teman-teman yang hadir gitu. Nah, jadi di sini ada salah satu paket khusus kolaborasi hari ini, di mana isinya itu ada, coba kita unboxing ya. Itu kuncinya. Jadi teman-teman bisa nyoba juga nih dalam waktu kurang dari 1 jam dan bisa meal prep juga. Ini salah satu special box yang dikurasi langsung sama juga gitu kan. Yes. Nah, dengan Rp100.000 aja nih teman-teman, special box. Teman-teman udah bisa mendapatkan 1 kilogram alpukat organik. Ini dipuji banget sama istri saya. Dan ini best seller teman-teman, di mana alpukat organik ini lebih ke alpukat mentega. Jadi cocok buat jus, cocok juga buat jadi guacamole. Wah, ini enak banget. Saya ada menunya teman-teman untuk guacamole-nya. Nah, jadi nanti tinggal dicek aja ya di Kupat Masuki. Nah, selanjutnya ini ada topacai. Jadi ini sayur salah satu dari mitra petani kita. Nah, teman-teman juga bisa mengkreasikan topacainya juga dengan bawang putih dan bawang merah organik. Nah, setelah itu teman-teman juga dapat menu yang hari ini kita masak. Betul sekali. Yang saya pilih, telur balado. Nah, paket masak telur balado ini udah ada isinya nih, teman-teman. Udah ada telur ayam free range-nya sama bumbu merahnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan langsung di rumah gitu ya, teman-teman. Demo masak hari ini yang pas Sugi lakuin. Selanjutnya nih, teman-teman, ada satu lagi best seller dari kita, yaitu wortel. Wortel ini manis banget, teman-teman. Dimana wortel ini juga salah satu mitra kami, yaitu Kebun Arca, dimana emang best sellernya itu wortel gitu. Jadi memang manis banget dan teman-teman harus coba. Dan satu lagi di dalam box ini ada paket paket salad sayur. Dari hari ini kita buat. Nih. Hari ini kita buat, teman-teman. Yang dibuat. Nah, paket masak ini cocok banget untuk 2-3 porsi, teman-teman. Dan teman-teman bisa mendapatkan satu box ini dengan harga 100.000 aja. Nah, buat teman-teman yang stay di Jabodetabek, ongkos kirimnya gratis. Jadi teman-teman kalau misalkan mau PO, bisa langsung hubungi kami di WhatsApp atau langsung DM aja di Instagram farm45.id gitu. Jadi kayak ada pertanyaan nih, bagaimana bisa mendapatkan paket 100.000-nya? Yang pertama follow farm45.id di Instagram. Itu pasti follow farm45.id di Instagram. Dan kedua, DM, halo kakak gitu, atau halo Kak Minfar, saya mau pesan box spesial demo masak hari ini. Atau misalnya teman-teman yang udah dihubungi di WhatsApp, juga bisa langsung chat ke admin WhatsApp untuk memesan paket spesial box ini. Nah, jadi
sekarang Fun 45 ini melayani area Jabodetabek. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi bisa banget langsung pesan. Dan kebetulan kita ngirimnya tuh cuma setiap hari Rabu sama Sabtu. Kenapa sih Rabu sama Sabtu? Nah, karena kita itu nggak nyetok tuh teman-teman. Jadi kita memesan langsung dari petani. Jadi pas petani panen, kita langsung bikin boxnya gitu. Jadi ada waktu nih buat petani panen, siapin buat teman-teman. Jadi nggak setiap hari ada. Jadi cuma ada pengiriman di hari Rabu dan Sabtu. Dan ini cocok banget sih teman-teman kalau misalnya teman-teman mau meal prep mingguan, datang setiap Sabtu, abis datang langsung potong-potong ya kan. Betul. Seru banget lah. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau pesan paket spesialnya tinggal langsung WA atau DM ke Instagram @farm45.id. Nah, untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek belum bisa pesan ya? Teman-teman yang di Manado tadi ada Ibu Ivone dari Manado. Ada satu lagi Ibu siapa dari Bali tadi ya? Oh, iya benar-benar. Nah, kalau untuk Jabodetabek kurang lebih kita belum bisa kirim sampai sana. Di luar ya. Tapi doain aja teman-teman supaya petani kami berkembang gitu kan dan bisa menyalahi teman-teman di luar Jabodetabek. Ya, tentunya dengan menghubungkan dengan petani lokal di daerah teman-teman masing-masing. Jadi salah satu idenya adalah teman-teman tahu dari mana makanan yang teman-teman dapat di dapur teman-teman dan mulai ngajarin anak-anak bahwa setiap makanan yang hadir di meja makan itu juga dari keringat para petani kita. Jadi kita belajar menghargai makanan kita ya. Betul. Dan maksudnya kalau misalnya ditanya apa sih bedanya Farm 45 sama yang lain gitu kan. Nah, teman-teman juga suka nanya nih, apa sih bedanya sayur organik sama sayur konvensional gitu kan. Sebenarnya secara fisik tuh sayurannya sama aja gitu kan. Mungkin ada bedanya di sayur organik itu lebih bolong-bolong gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya yang membedakan adalah proses menanamnya gitu. Jadi Farm 45 itu menjadi wadah buat teman-teman untuk tahu gitu, untuk mengetahui informasi gimana sih caranya petani nanam. Jadi teman-teman jadi tahu nih produknya itu organik, terus diaudit juga sama ahlinya, dan kita juga punya beberapa mitra yang sedang kita bina gitu untuk regeneratif agrikultur atau pertanian organik gitu. Dan dari rasa juga kita unik nih teman-teman. Coba dulu, kalau misalnya cocok, alhamdulillah. Udah dapet ini apa maksudnya? Dapet review. Ya. Oh, yang jelas ini sangat membantu banget dan tadi yang saya bilang saya bangga loh bisa kasih tahu ke teman anak-anak saya bahwa ini petani yang ada di sekitar Jabodetabek. Nah, saya juga dengar Farm 45 bahkan ada acara kalau teman-teman ingin berkunjung ke rekan-rekan pertanian. Yes. Jadi kita bisa bawa mungkin anak keluarga gitu ya, kasih lihat bahwa ini loh sayur yang minggu lalu kita makan gitu ya. Betul. Coming soon kita juga akan coba ngajak teman-teman pelanggan nih untuk datang langsung ke kebun gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih jauh, aduh ini kebunnya tuh di mana sih, terus gimana cara nanamnya, pengen belajar juga, pengen kenalin ke anak-anak, coming soon kita juga akan mengadakan farm visit, di mana teman-teman bisa tahu nih di balik salad aku tuh siapa sih yang nanam gitu kan. Jadi tetap stay tune bareng Farm 45 dan nanti teman-teman akan diinformasikan mengenai event-event selanjutnya. Jadi segera follow farm45.id di Instagram dan kemudian ikutin ceritanya karena program-program ini kadang-kadang melesat cepat nggak kita tangkap. Yang jelas Cookpad akan selalu coba mendukung dan nanti mungkin kita akan munculkan juga di timeline-nya kita ya. Ya, sip. Oh iya, buat teman-teman nih yang langganan premium perks, oh ya, betul. Kita juga ada voucher teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman langganan premium di Cookpad, kita ada voucher diskon 30% ya. 30%. Wow. Bayangin teman-teman. Ini box harganya 100.000. Terus dapat diskon 30% lagi. Harus habis vouchernya hari ini teman-teman. Silakan beritahu teman-teman di komunitas. Ada penawaran luar biasa. Teman-teman di Jabodetabek, penawaran luar biasa. Silakan coba Farm 45 ini ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah coba special box ini dan tag Instagram ke Instagram kita juga, untuk pembelian selanjutnya kita kasih voucher lagi. Jadi kita benar-benar lagi bagi-bagi voucher supaya teman-teman lebih tahu
visi dan misi yang kita bawa dan bisa merasakan secara langsung produk-produk yang datang langsung dari petani gitu. Gitu teman-teman. Terhubung dengan petani-petani. Oke. Oke teman-teman. Kita udah mulai melihat nih secara live di sini ya beberapa pesanan yang sudah masuk. Buruan teman-teman. Kalau teman-teman terlambat ya paketnya terjual habis teman-teman. Iya, karena untuk minggu ini coba totalnya cuma ada 30 box. Iya, terima kasih tadi ada Ibu. Sebentar, kacamata saya nggak bawa, ada Ibu. Siapa Ibu Hes? Ya, sudah mulai masuk. Ibu Retno ya. Kita nggak boleh lebih detail lagi, nanti GDPR-nya nanti ketahuan gitu ya. Tapi orang-orangnya udah mulai masuk nih. Beberapa loyal customer kita udah, oke, saya mau pesan ini lagi. Buruan teman-teman, karena paket yang 100.000 ini terbatas teman-teman ya. Ini udah kayak yang di kafe-kafe belum ya? Live shopping ya teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan siaran di TikTok. Kalau di TikTok udah habis sebelum kita ngobrol ini ya. Oke teman-teman, cukup ya untuk demo selasa kali ini. Terima kasih banyak untuk sahabat Farm 45 yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat Pak Sugi untuk memasak nih 3 menu yang dulunya Pak Sugi ini masaknya tuh cuma buat leisure and make everyday cooking fun. Ternyata make everyday cooking fun itu bisa diaplikasikan tiap hari kalau lagi sibuk. Buktinya Pak Sugi dalam waktu 45 menit nih udah bisa masak 3 menu sama masak nasi. Jadi teman-teman terima kasih banyak dan semoga cooking challenge ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan teman-teman nanti yang ketinggalan juga, kami akan memberikan rekaman dari demo masak ini. Dengan harapan teman-teman juga bisa mencatat tips dan trik gimana sih caranya masak kurang dari 1 jam gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu di event selanjutnya dan jangan lupa follow Instagram kami di @farm45.id untuk mengetahui lebih lanjut event-event yang diselenggarakan oleh Farm 45. Terima kasih banyak teman-teman. Marga dan Pak Sugi undur diri dulu. Thank you. Bye-bye.